warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Novela Rizky. Saya di sini ingin memenuhi tugas kuliah saya, dimana saya disuruh menyaksikan 5 video dari aplikasi TED. TED. Nah, di sini saya udah pilih 5 pembicara dengan judul yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada Cleo-Wade. Nah, di sini Cleo-Wade itu judulnya Want to change the world, start by being brave enough to care. Nah, dia bilang ingin mengubah dunia, mulai jadi orang yang lebih peduli lagi dengan sesamanya. Nah, jadi dia bilang di sini, jadi si Cleo ini ngajarin bahwa mulailah dengan sering berkata-kata sapaan kayak hai, halo, apa kabar, yang kayak gitu, sama siapa aja. Nah, terus dia juga kenali orang-orang baru dan cari tahu tentang mereka, karena dengan kalian mengenal orang-orang baru dan cari tahu tentang mereka, itu akan menambah kepedulian kalian terhadap seseorang. Nah, terus ini juga dia bilang jangan pernah takut bilang ke seorang saya tahu saya gak bisa melakukan semua hal, tapi katakan bahwa tapi saya bisa melakukan suatu hal, tidak semua hal, gitu dia bilang. Terus dia juga bilang temukan kedamaian diri kita. Pokoknya intinya kita disuruh jadi orang yang lebih peduli lagi, orang yang lebih baik lagi, bukan hanya untuk diri kita, tapi lebih baik lagi saat menjadi seorang teman, lebih baik lagi saat menjadi seorang orang tua, lebih baik lagi saat menjadi seorang anak, lebih baik lagi saat menjadi seorang pasangan mungkin, ya kan. Jadi pokoknya lebih baik lagi gitu. Makanya dia bilang kita harus menemukan kedamaian di dalam diri kita, dia bilang gitu. Nah, terus yang kedua itu bicaranya itu ada dari Michael Ebash. Nah, di sini judulnya itu Is this what make employee happy at work? Dia bilang inilah yang membuat karyawan bahagia saat mereka bekerja. Nah, jadi si Michael ini udah survei dari berbagai macam profesi, dari CEO, insinyur, taksi, terus dari koki, pokoknya dari berbagai macam profesi. Nah, dia bilang 40% dari yang mereka survei itu adalah orang-orang yang bahagia saat bekerja, tapi sisanya itu mereka bilang mereka nggak bahagia saat mereka bekerja gitu. Pasti cari tahu lagi gitu. Bicara soal uang, ternyata 40% dari orang yang bahagia saat bekerja itu karena pendapatan mereka 3 kali lipat lebih besar dari orang yang menyatakan bahwa mereka nggak senang saat mereka bekerja gitu. Nah, di sisi lain juga perlakuan atasan kepada karyawannya. Nah, si Michael ini bilang cobalah membuat suasana bekerja yang enak, nyaman, menarik, agar karyawan kalian itu nyaman dan senang saat bekerja. Jadi bukan hanya berbicara soal pendapatan, berbicara tentang uang, tapi perlakuan dan lingkungan yang ada di pekerjaannya itu sangat menentukan rasa kesenangan yang mereka dapatkan gitu. Dia bilang bisa dari kepercayaan atasan kepada karyawannya, karena kalau misalkan atasan memberikan perintah kepada karyawannya dan atasan itu percaya, itu pasti akan membuat rasa senang kepada karyawannya itu sendiri kan. Nah, habis itu keadilan, terus menjadi atasan yang mau mendengarkan pendapat-pendapat dari karyawan-karyawannya. Nah, terus selanjutnya itu ada dari Matt Mullenweg. Nah, di situ dia bilang why working from home is good for business. Dia bilang kenapa bekerja di rumah itu cocok untuk bisnis gitu. Nah, tapi si Matt ini CEO dari Automatic. Nah, itu dari WordPress.com, dari WooCommerce, dari Jetpack dia. Tapi dia ini uniknya dia tuh nggak punya kantor. Jadi dia punya 800 pekerja dari seluruh dunia. Nah, itu pekerja mereka tuh ya nomad yang berpindah-pindah. Jadi mereka itu menentukan suasana pekerja mereka kayak di mana itu ada wifi katanya. Itu di situ mereka bekerja gitu. Tuh, di kafe atau di tempat-tempat yang ada wifi lah, dia bilang gitu. Karena menurut dia bakat dan kecerdasan itu terdistribusi di seluruh dunia gitu. Nggak harus mereka berkumpul di satu kantor, dan mereka nggak bisa
merealisasikan bakat dan kecerdasan mereka. Dari berbagai macam tempat pun mereka bisa merealisasikan bakat dan kecerdasan mereka. Nah, ya pokoknya seperti itulah keunikan dari yang diceritakan oleh si Matt Mullenweg ini. Nah, selanjutnya itu ada dari Callister Hadley. Nah, dia itu judulnya ada 10 cara, dia bilang 10 ways to have a better conversation, dia bilang gitu. 10 cara untuk melakukan percakapan yang baik gitu. Nah 10-nya ini, yang pertama itu dia bilang jangan menyambi gitu. Menyambi itu maksudnya jangan hanya meletakkan ponsel Anda harus benar pada momen itu. Jadi kalau kalian lagi berbicara sama seseorang, berinteraksi sama seseorang, kalian tuh jangan cuma ada di samping orang itu udah pegang handphone aja, kata jangan kayak gitu. Terus yang kedua itu jangan mengagumi jika ingin menyampaikan pendapat tanpa memberi ruang. Jangan menggurui, kata dia gitu. Jadi kalau bicara sama orang, ya udah kita dengerin, jadi pendengar yang baik gitu, dan mencoba mengerti apa yang disampaikan, jangan coba untuk menggurui, dia bilang gitu. Terus ada yang ketiga itu ada gunakan pertanyaan terbuka. Terus ikuti aliran percakapan. Jika tidak tahu maka ya katakanlah nggak tahu, jangan asal bilang tahu dan asal sebut gitu. Terus jangan bandingkan pengalaman yang Anda miliki sama pengalaman yang sedang dia ceritakan, karena setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda, dan dia bilang pengalaman seorang itu personal gitu, nggak bisa dibandingkan dan nggak bisa disamakan. Nah, terus cobalah tidak mengulang kata Anda, karena itu akan membuat bicara menjadi bosan. Terus nggak usah bertele-tele, dengarkan aja tanpa disadari mendengarkan itu adalah sebuah keterampilan, karena banyak orang yang berkumpul, lagi ada sebuah perkumpulan, ada seorang yang lagi bicara, kadang ada orang yang nggak, sebenarnya mereka ada di situ tapi sebenarnya mereka nggak mendengarkan itu gitu. Terus bicaralah dengan singkat, kata dia gitu. Nah, habis itu cara yang terakhir itu ada dari Lena Bieber. Dia bilang using happiness to evaluate company's success. Dia bilang itu menggunakan kebahagiaan untuk mengevaluasi kesuksesan perusahaan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan menurut aku ya, dari semuanya ini kalau diambil poin-poin kecilnya itu, ya pokoknya pertama kita harus jadi orang yang lebih baik. Jadi orang yang lebih baik, tadi kan dia ngomongin apa, bisnis, kantor, percakapan. Nah, itu semuanya berkesinambungan kan. Jadi orang yang lebih baik itu dengan belajar bagaimana cara melakukan percakapan dengan orang gitu. Terus itu semua bisa dilakukan di saat kalian membuka bisnis, terus dilakukan di tempat kerja, karena dengan cara percakapan kalian yang baik, bicara kalian yang baik, dan personal diri kalian yang lebih baik, itu akan membuat suasana bekerja di kantor, atau kalian yang punya bisnis, punya kantornya sendiri, atau bekerja di rumah, itu akan membuat suasananya itu akan menjadi menyenangkan. Kalau kalian di kantor pun, tadi Selena Bieber bilang menggunakan kebahagiaan untuk mengevaluasi kesuksesan kantor. Nah, itu juga bisa dilakukan, karena mengevaluasi sebuah perusahaan sukses itu nggak harus dengan sesuatu yang menegangkan. Mereka bisa melakukan dengan hal-hal atau cara-cara yang membahagiakan, tapi tetap mendapatkan apa hasil dari evaluasi yang mereka lakukan, kayak gitu ya. Ininya semuanya pokoknya jadilah orang yang lebih baik, karena dengan menjadi orang yang lebih baik kalian akan mengatur pola bicara kalian, dan itu semua akan berguna saat kalian di kantor, saat kalian bertemu orang di luar, saat kalian melakukan di sebuah bisnis yang kalian kerjakan. Pokoknya semua itu akan berguna. Segitu aja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.